Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, mari kita merenungkan satu kebenaran Alkitabiah bahwa ketika hidup semakin berat, jangan kehilangan pengharapan. Dalam Ratapan pasal 3 ayat 21-23, Yeremia menulis, "Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu." Saudara, beberapa waktu terakhir banyak orang merasakan bahwa hidup semakin berat. Harga kebutuhan pokok terus meningkat, lapangan pekerjaan semakin sulit. Banyak usaha mengalami penurunan. Tidak sedikit keluarga harus mengubah gaya hidup karena penghasilan tidak lagi sebanding dengan pengeluaran. Tekanan itu tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Banyak pelayan Tuhan dan jemaat juga bergumul dengan persoalan ekonomi, kesehatan, pendidikan anak, bahkan masa depan pelayanan. Ada yang mulai bertanya dalam hati, "Tuhan, sampai kapan?" Firman Tuhan hari ini membawa kita kepada Nabi Yeremia. Ia tidak menulis kitab Ratapan ketika hidup sedang nyaman, tetapi ketika Yerusalem telah hancur, kota yang dicintainya porak-poranda, bangsa itu mengalami penderitaan, dan masa depan tampak gelap. Namun di tengah semua itu, Yeremia berkata, "Aku akan berharap." Mengapa? Bukan karena keadaan berubah, tetapi karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Pertama, keadaan boleh berubah, tetapi Tuhan tetap sama. Ekonomi dapat naik dan turun, usaha dapat berkembang atau mengalami kemunduran, manusia dapat mengecewakan, tetapi Allah tetap setia. Pengharapan orang percaya tidak dibangun di atas stabilitas dunia, melainkan pada karakter Allah yang tidak berubah. Kedua, setiap pagi selalu membawa kasih karunia yang baru. Yeremia berkata, rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Artinya, Tuhan tidak hanya menolong kita kemarin, hari ini pun Ia menyediakan kekuatan yang baru. Mungkin Tuhan belum langsung mengubah situasi kita, tetapi Ia selalu memberi anugerah yang cukup untuk menghadapi hari ini. Jangan memikul beban 1 tahun sekaligus. Jalani hari ini bersama Tuhan. Ketiga, kesulitan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Seringkali ketika tekanan datang, kita merasa Tuhan jauh. Padahal justru dalam masa-masa sulit itulah Tuhan sedang membentuk iman, ketekunan, dan ketergantungan kita kepadanya. Allah yang menyertai umat Israel di padang gurun adalah Allah yang sama yang menyertai kita hari ini. Keempat, gereja dipanggil menjadi komunitas yang saling menguatkan. Di tengah keadaan yang sulit, jangan berjalan sendirian. Mari saling mendoakan, saling memperhatikan, saling menguatkan, saling menolong sesuai kemampuan yang Tuhan berikan. Ketika gereja hidup dalam kasih Kristus, dunia akan melihat bahwa Tuhan tetap bekerja melalui umat-Nya. Jangan biarkan keadaan membuat kita kehilangan pengharapan. Peganglah janji Tuhan. Kasih setia-Nya tidak pernah berakhir. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Kesetiaan-Nya tetap besar. Pertanyaan refleksi bagi kita. Di tengah tekanan hidup yang sedang kita alami,
Apakah kita lebih banyak melihat besarnya masalah atau besarnya Allah yang kita sembah? Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau mengetahui setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Ketika hati kami mulai lelah dan khawatir, ingatkan kami bahwa kasih setiamu tidak pernah berakhir. Berikan kami kekuatan untuk menjalani hari demi hari dengan iman. Tolong kami juga menjadi alat-Mu untuk menguatkan sesama yang sedang bergumul. Kami percaya Engkau tetap memegang hidup kami dan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.